Ya, jumpa lagi dalam 7 Sketsa. Sahabat 7 Sketsa, mungkin yang tadi saya sempat ketuk-ketuk dan usap sebentar adalah salah satu yang unik, menarik, dan tentu saja pasti mengingatkan Anda pada salah satu ikon dari sinetron atau mungkin film yang sempat booming, terkenal sekali di tahun 90-an hingga di awal tahun 2000. Tahun ini sangat spesial dan pastinya akan rugi kalau para sahabat sketsa tidak mengikutinya dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, ikuti terus saya dalam spesial episode bersama 7 Sketsa. Ya, baik sahabat 7 Sketsa, hari ini kita langsung bertemu dengan pemilik kendaraan unik, kendaraan cantik yang sudah kita liput tadi di awal. Langsung kita berjumpa dengan Bang Rano Karno. Halo. Oh, asik. Sehat lah Bang? Alhamdulillah Julio. Asik. Gimana nggak nyasar kamu main di kampung? Nyasar sedikit, tapi kalau bertanya tentang lokasi Bang Rano, gampang rasanya. Gampang ya? Iya. Kita tinggal bilang Bang Rano, cuma bilang kesini, sampai. Gimana, sibuk apa nih sekarang, Bang? Sibuk. Dibilang sibuk ya enggak. Ya kebetulan dalam tanda kutip, saya kan anggota DPR. Yes. Cuman situasi ini sekarang membuat kita nggak pernah datang ke kantor. Jadi virtual. Yes. Kesibukan utama itu. Kesibukan yang lain nggak ada. Film, berhenti dulu. saya berhentikan dulu. Bukan saya tunda, tapi memang saya berhentikan dengan segala macam pertimbangan. Tapi yang pertimbangan pertama adalah masalah kesehatan. Pasti. Jadi kemarin saya bilang bukan saya tunda, tapi saya batalkan. Kalau tunda kan pasti punya batas waktu. Kalau batalkan nggak usah diharapkan. Nggak tahu apakah tahun depan. Iya. Tapi minimal memang kalau pandeminya sudah mereda ya. Mereda, barangkali baru punya keberanian. Insya Allah. Baik, kita kenal Bang Rano ini, kalau orang bilang sudah terkenal dari kecil hingga sekarang. Saya ingin bertanya deh Bang, karena belum pernah terkenal. Aduh. Apa sih rasanya udah terkenal dari kecil sampai besar begini itu istilahnya, sampai sekarang? Apa sih rasanya jadi kenal orang kemana-mana, Bang Rano gitu? Lebih mudahkah hidupnya? No. Bukan takabur, tapi saya maaf. Kalau saya merasa terkenal, saya nggak akan bertahan lama. Oke. Jadi saya selama ini biasa saja. Berasa biasa. Berasa biasa dan saja. Berusaha untuk menjadi biasa. Dan bukan karena memang bibit saya tuh nggak ada pencarian. Artinya gini, Julio. Mungkin kamu akan bertanya, sejak umur berapa Bang di film? Gitu kan? 9 kan? Saya mulai tahun kira-kira umur 10 tahun. 9-10 tahun. Nah, tahun 70. Oh iya. Nah, itu kan keberangkatannya juga cukup aneh dan unik. Ayah saya seorang seniman, pemain film. Betul. Tapi pada waktu itu dunia film tuh tidak bisa memberikan makan. Sehingga dia melarang anaknya untuk bermain film, masuk dalam dunia kesenian. film. Nah, jadi artinya saya nggak pernah berpikir tentang popularitas. Sama sekali? Sama sekali. Oke. Karena ayah tuh tidak menyiapkan itu gitu. Oke. Nah, jadi bahkan tolak ukurnya lagi, tahun 78, 79 itu bahasanya itu masa-masa kejayaannya Rano Karno. Yes. Waktu itu filmnya Kita Cinta SMA, Puspa Indah Taman Hati itu 78, 79. Yes. Saya kalau sekolah itu naik bus, ya. Naik bus biasa? Naik bus umum. Tidak ada yang mencubit-cubit? Nggak ada. Ada yang minta tanda tangan, Nggak foto? ada. Oh, foto belum musim. Nggak ada, artinya bahkan kebetulan dulu saya tinggal di Bogor. Oh. Sekolah di SMA 6 Jakarta, tapi tinggal saya di Bogor. Jadi setiap hari Bogor. Kadang-kala saya berangkat sekolah juga naik kereta api. Itu sudah orang tahu siapa Rano Karno. Dan kalau misalnya dia di tempat umum atau di kendaraan umum, Pasti mereka tahu. Dan mereka hanya pura-pura nggak melihat aja atau bagaimana? Lirik-lirik Iya. gitu? Ada yang lirik-lirik, ada yang ya maaf, ada yang minta tanda tangan, tapi artinya saya mencoba biasa saja karena memang orang bisa tanya, kok naik mobil, kok naik bis sih Pak? Oh Bang, Kak, ya emang apa salahnya saya naik bis? Artinya situasinya seperti itu Yuli. Nah, makanya saya bilang
Kalau saya mempunyai rasa populer atau terkenal saja, mungkin saya nggak bertahan 50 tahun. Luar biasa. Karena akan keluar apa ya? Mungkin bahasanya jiwa sombong. Yes. Ya, mudah-mudahan saya tidak dalam Iya. dalam kelompok itu gitu. Jadi saya biasa saja. Jadi salah satu tips bagi Anda nih barangkali yang mau berkarir di bidang seni, jangan pernah merasa tinggi hati, jangan pernah merasa menjadi seorang terkenal dan ingin dihargai lebih atau mendapat treatment yang lain daripada yang lain, begitu? Ini mungkin ya artinya apa ya? Ini mungkin ini tidak lepas daripada treatment keluarga, orang tua ya. Ya artinya gini juga, barangkali apa namanya? Dulu sebelum pandemi, ini halaman belakang ini menjadi warung. Oh, oke. Dulu saya ada namanya warung garasi Sidul. Iya, betul. Tapi memang saya cuma buka Sabtu Minggu. Saya tidak ingin bicara warungnya. Tapi setiap orang yang datang sini, saya yang layani. Langsung hadir. Ya. Jadi mungkin kalau nanti para pandemi customer. hadir, pandemi selesai, Yulio mau datang sini silakan. Siap. Saya layani. Orang bingung. Saya ini pernah jadi gubernur. Iya, betul. Tapi saya menuangkan sotomi. Saya antar ke mejanya. Oke. Itulah saya nggak tahu tolok ukur apa ya. Saya nggak tahu tolok ukur popularitas yang ada dalam framing kamu seperti apa. Ya. Tapi kenyataannya saya seperti itu dan saya happy. Ya. Karena biasanya orang kalau sudah berada di puncak popularitas, dikenal banyak orang, ada sesuatu yang berubah biasanya, Bang. Pasti ada yang berubah. Pola pikirnya berubah, Ya. gaya hidup sudah pasti, dan cara pandang serta cara menyelesaikan sesuatu pun juga akan berbeda. Ya. Secara psikologis itu memang tidak berpengaruh langsung pada Abang karena memang Abang berusaha untuk tetap humble karena didikan orang tua, atau memang Abang sendiri berusaha untuk itu kan hanya istilahnya kerjaan saya, sementara ini pribadi saya sendiri gitu, atau bagaimana itu, Bang? Saya sulit juga memilahkan itu ya, karena itu apa ya? Apa ya? Mungkin sudah mengalir di darah ya. Didikan ayah mungkin, atau Didikan keluarga pasti, ibu, mama terutama. Karena saya minta maaf bukan berarti tidak hormat atau tidak sayang kepada ayah saya, tapi mungkin kedekatan saya jauh lebih banyak kepada ibu. Iya. Karena bapak itu pada zaman kita kecil jarang di rumah. Oh, oke. Seniman, Betul. seniman. Iya. Dia lebih banyak berkumpul dengan Betul. dengan kalangannya. Iya. Nah, jadi artinya dengan ibu saya sangat dekat. Nah, ibu lah yang banyak mendidik saya. Bagaimana menghargai waktu, bagaimana menghargai sesama, bagaimana sangat banyak dia membantu. Sampai-sampai dalam tanda kutip, setiap ibu saya masuk rumah sakit pasti saya yang diajak. Sementara kakak saya yang lain enggak. Saya nggak tahu kenapa. Ada kedekatan khusus. Ada kedekatan khusus gitu. Nah, jadi saya nggak tahu. Ya. Saya termasuk orang yang suka di rumah. Dan kalau tidak salah, saya tidak pernah salah dengar juga, mungkin kita pernah wawancara salah satu ustadz nih, Bang. Di balik kesuksesan seseorang, biasanya ada kedekatan dengan ibunya. Ya. Mungkin itu juga bisa. Iya, Salah pasti. satunya doa-doa terbaik mungkin juga Pasti, ya. pasti. Luar Pasti. biasa. Oke, kita bicara tentang karir dari kecil dulu, mungkin ke sedikit flashback lagi. Bahwa Bang Rano umur 9 atau 10 mulai bermain film. Lalu mendapatkan penghargaan pertama juga dari film tahun 74. Dari mulai sebagai harapan 1 PWI Jaya tahun 74, FFI Rupanya cukup kamu pelajari Surabaya, kemudian di Festival Film Asia di Taipei, ya kan? Betul. Itu istilahnya membekasnya seperti apa sih? Kecil-kecil sudah dapat citra, istilahnya bukan citra ya, belum citra di taksi. Citra taksi. Untuk taksi kan? Nah, itu dapat penghargaan di umur yang baru, masih kecil, tingkat Asia pula. Itu mungkin ada syukuran tumpengan atau apa gitu? Nggak ada. Santai aja. Iya. Atau mungkin karena waktu itu mass media nggak seramai sekarang pasti. Iya, tapi kan? tetap ada Tapi, media. Tetap betul. ada media. Artinya gini. PWI pula gitu kan? Festival film PWI saya hadir. Yes. Saya hadir. Ada perayaan. Ada. Cuman waktu itu kan saya masuk kategori kan anak-anak. Tentu perayaan anak-anak berbeda dengan yang sudah dewasa. Ya namanya anak-anak cuman bahagia saja. Bangga di sekolah diumumkan. Ya bangga di sekolah pun akhirnya dikasih selamat oleh teman-teman dengan di guru, itu udah cukup buat saya gitu. Kemudian festival film di Asia Pasifik saya nggak ikut, saya nggak hadir. Oh, nggak hadir. Nggak hadir karena saya cuman dapat
awardnya saja. Jadi saya nggak tahu bagaimana suasana itu. Di Nah, mass media artinya ada diumumkan juga? beberapa festival yang saya kunjungi, tapi buat saya biasa saja. Dan salah satunya tahun 93 berfoto bersama dengan Jackie Chan. Itu ada sampai kejadian heboh juga. menarik. Nah, itu gimana itu Itu ada ceritanya? kejadian menarik. Itu festival film Tokyo. Oh, Tokyo, Ya, oke. itu di Jepang, di Tokyo. Jadi kebetulan saya sama Paramitha Rusady Oke. membawa film judulnya Raja-Raja Cinta. Raja-Raja Oke. Cinta. Nah, jadi di tengah lah, kalau festival film Asia Pasifik itu pasti bintang-bintangnya dari Hong Kong segala Iya. macam ya. Jadi pada waktu itu sebetulnya ingin sekali foto dengan Jackie Chan itu adalah Paramitha Rusady. Tapi malah Bang Rano. Jadi dia sampai cari Jackie Chan. Oke. Saya diam aja, saya pikir karena nggak mungkin. Oke. Kita sangat tidak mungkin bisa foto dengan The movie star biggest star. yang biggest gitu. Karena security-nya sangat ketat. Pasti. Ya, oke. Kebetulan saya lagi di sebuah dinding, ada pintu. Iya. Saya nggak tahu kalau itu pintu security. Oke. Tiba-tiba Jackie Chan keluar. Tiba-tiba Jackie Chan keluar. Saya Dan minta maaf. Saya kenal dia sebelum dia terkenal. Tahun 70-an itu ada film kerjasama dengan Golden Harvest. Golden Harvest ya. Itu judulnya Balas Dendam. Jackie Chan waktu itu masih masuk dalam kelompok stuntman dengan yang namanya Sammo Hung. Ada Sammo orang Hung yang gendut. gemuk gitu. Iya, Nah, gemuk. Sammo Hung itu dulu dia ketua stuntman. Hampir tiap hari mereka berlatih. Kita syuting di Bali. Kita syuting di Bali. Arti waktu mereka berlatih ya saya nonton lah. Nonton. Singkat kata, pada waktu dia keluar dari pintu kecil itu, saya tegur dia, "Hey Jake." Dan dia masih ingat. Dia berbalik. Oke. Saya bilang, "Do you remember me when you shooting in Bali? I was the child, you know." Dia kaget. Oh, Nah, akhirnya ngobrol sebentar gak lama. Saya bilang, "May I take the picture?" Ayo. Akhirnya dia aktif. oke. Dan dia ingat waktu itu dia syuting di Bali. Oke. Cuman memang waktu itu dia tidak bermain, dia hanya stuntman saja. Nah, saya merasa kenal. Ya, saya nggak tahu. Begitu saya panggil, dia nengok dan dia kaget waktu saya bilang, "Kamu kenal saya?" Waktu kita dulu syuting di Bali, waktu saya kecil, dia kaget kan. Nah, itulah. Dan foto Saya itu menjadi foto. viral. Nah, begitu saya foto, Paramitha Rusady nongol. Nah. Dia pergi jauh. Jackie Chan berjalan, nyesel setengah mati. Dan foto itu viral. Itu Bilangnya tiba-tiba- bahwa abang kenal. Tiba-tiba saya udah lama udah lupa, ada temen yang ngirimin foto itu kan. Saya bilang ada di Facebooknya dia atau YouTube dia. Saya bilang, saya dari mana dia dapat foto itu. Dulu saya punya foto itu, namun karena ya maaf sudah lama ya, sudah hancur lah istilahnya. Iya. Ya akhirnya itu menjadi dokumentasi saya aja. Itu memang sempat istilahnya katanya ramai di media massa bahwa Bang Rano adalah bersahabat, adalah dekat dengan Jackie Chan. Jadi makanya saya ingin bertanya, ini beneran temenan sejauh mana temanannya, ternyata pernah syuting bareng. Iya, pernah syuting bareng. Jadi kebetulan waktu itu Indonesia kerjasama dengan perusahaan Golden Elang Harvest. Perkasa kerjasama dengan Golden Harvest. Bikin film judulnya Balas Dendam. Syutingnya full di Bali. Oke, siap. Gitu. Iya, kita bicara tentang film, Bang Rano besar di film. Orang mengenal bahwa semua film yang dibintangi Bang Rano hampir semuanya box office. Dan tidak jauh dari cinta-cinta. Gitu kan. Ada sebagian yang bertanya nih, kawan katanya titip tanya sama abang. Selalu bermain kebanyakan tentang cinta. Lalu ada efeknya nggak sih katanya kalau sering bermain film tentang cinta-cinta dan baru ganti-ganti lawan main yang cantik-cantik, itu rasanya gimana sih, Bang? Ada orang dulu yang mengatakan Rano Karno dan Yesi Gusman itu pasangan serasi. Sampai banyak orang berharap, lebih banyak orang berharap daripada saya menjadi suami istri, menjadi keluarga. Sampai hari ini kita tetap jadi sahabat. Nah, saya dari dulu ini kembali lagi. Ini kembali lagi. Barangkali dalam tanda kutip yang positif. Ini trauma kecil. Maksudnya? Ya. Agak-agak menarik ini trauma kecil. Saya sangat tahu ibu saya itu dalam tanda kutip tidak bahagia. Karena punya suami seorang seniman. Oke. Saya tuh merasa kalau satu saat saya punya istri, saya nggak mau punya istri seorang seniman. Karena karena saya tahu dia sibuk. Oh, oke. Apalagi aktris. Nah, ya artinya bintang film lah. Berarti nggak di rumah. Pasti dia sibuk. Ya. Nah, itu jujur agak membekas.
Oh, Dan itu yang membuat saya maaf, ya saya minta maaf. Hmm. Hampir semua pemain-pemain yang sekarang ini awalnya pasti dengan saya. Yesi Gusman, Yes. ya tadi kita udah sebut Paramita Rusadi, Iya. Lydia Kandau, Iya. Marisa Haq, Ita Wanita-wanita Mustafa. cantik di Pokoknya semua lah masanya adalah pernah menjadi lawan main. pasti banyak menjadi lawan main dan semua menjadi teman. Ada yang menggetarkan hati? Nggak ada. Satu pun Tidak ada. Oh, luar biasa. Keren, padahal mereka adalah para ratu di masanya. Dan saya karena respect, hormat, itu aja tiba-tiba timbul perasaan seperti itu. Gitu. Tapi memang Bang Rano juga istilahnya tidak hanya istilah terjun atau nyebur ke dunia acting juga nggak sembarangan. Kalau nggak salah di East West Player Amerika itu Ya, berapa tahun lama? 81 setelah saya lulus SMA, Nyebrang ke Amerika saya ke hanya Amerika. untuk Saya ambil kursus acting course. ambil acting course. Jadi Berapa memang lama? 1 tahun cuma. Saya ambil di East West Player itu di Hollywood Boulevard. ya. Jadi memang di sana itu kenapa namanya East West Player itu banyak sekali orang-orang dari Asia. Dari Asia dan dari Barat, Iya, Timur dan artinya- Barat bersatu di situ untuk belajar sama-sama. Pasti untuk acting. ambil kursnya di situ. Oh, oke. Nah jadi saya nggak tahu kenapa, tapi dalam tanda kutip tempat itu pun saya tahu dari Yesi Gusman. Waktu itu Yesi Gusman sekolah di Amerika. Oke. Dia juga bilang sama saya, Hmm. apa kamu mau begini terus? Kamu nggak mau melanjutkan pendidikan, di mana caranya? Kenapa kamu nggak ke Amerika? Kan ada, dia bilang ada. Artinya saya tahu lembaga itu dari Yesi. Nah kebetulan dia. Tapi kalau Yesi sekolah benar, dia sekolah di USF. Kalau saya ambil Kurs kurs di SWS Player itu, tapi memang jujur nggak lama. Saya di LA, itu di LA. Saya kira-kira 1 tahun di Amerika, tapi saya di tempat itu cuma 6 bulan lah. Mungkin di saat mungkin Bang Rano lagi ramainya atau berkecimpung di film itu kan biasanya orang taunya kalau nggak salah teater koma, nggak belajar di situ. Saya maaf, saya nggak pernah di teater koma. Oh nggak. Nah, saya pernah teater waktu itu zaman kecil namanya teater Kak Yana. Nah itu adalah teater yang dilatihnya namanya Ibu Deliana Surawijaya. Nah Ibu Deliana Surawijaya ini juga seorang aktris. Suaminya namanya Alam Surawijaya. Beliau seorang sutradara. Nah itulah, dan kebetulan satu teater sama Yesi Gusman. Oh, Gitu. oke. Jadi nyambungnya dari situ. Nyambungnya dari situ. Siap. Film, lalu tiba-tiba menjadi penyanyi dan sempat mengeluarkan album yang ku sayang. Itu berapa album sempat keluar atau cuma satu Ya, dua? oh enggak. Sebetulnya kalau album mungkin banyak tapi tidak puluhan. Oke. Ya, banyak tapi tidak puluhan. Sempat mengalami lagu yang misalnya booming menjadi lagu kebangsaan. Yang anak pasti muda. saya dapat 2 kali bonus. Luar biasa. Nah, ya itu yang pertama yang sangat ku sayang. Iya. Nah, yang kedua bukalah kacamatamu. Oh iya, oke. Nah itu artinya itu mungkin dalam tanda kutip booming. Oke. Karena sampai 1 juta 1 juta kaset kalau dulu masih zaman kaset kan. Oh iya, 1 juta kopi 1 istilahnya. juta kopi. Jadi kalau sudah 1 juta mendapatkan Nah, bonus. pasti dapat bonus. Dan zaman dulu setiap penyanyi yang box office atau yang namanya bestseller itu pasti bonusnya mobil. mengalami off air menyanyi Oh iyalah, iya pastilah ke daerah segala macam. Cuman saya dari dulu apa ya? Ya kembali lagi bukan nggak respect ya. Ya. Saya dari dulu kalau saya off air atau saya nyanyi ke daerah, saya nggak suka ke ibu kota. Karena? Ya karena saya pikir mereka tentu sudah banyak dapat hiburan. Oh. Saya lebih senang ke daerah. Ya maaf bukan daerah kecil ya, tapi tidak di ibu kota gitu loh. Saya lebih ya maaf misalnya kalau Surabaya udah tahu lah, Sidoarjo, Blitar. Tapi kalau orang bilang Surabaya lagi nggak mau saya. Bukan nggak mau, tapi saya sadar karena saya ini bukan penyanyi, tapi saya bisa menghibur. Oh, oke. Nah, jadi saya berpikir mungkin masyarakat di bukan provinsi jauh lebih memerlukan hiburan. Nah, itulah yang membuat saya selalu memilih kalau saya memang harus off air, saya memilih pasti ke daerah yang memang bukan daerah ibu kota gitu loh. Itu. Dia sempat keliling gara-gara album. Iya, karena album ya dulu kan maaf saya pernah nyanyi sendiri, kemudian nyanyi sama Nela Regar, kemudian ada dengan dulu almarhum Ria Irawan segala macam ya. Karena itulah gitu. Tapi sebetulnya saya nyanyi atau menjadi masuk dunia rekaman itu nggak lepas daripada dalam tanda kutip popularitas saya sebagai bintang, sebagai artis film. Betul.
Nah kebetulan saya nyanyi mulainya tuh memang di film. Jadi Pertama pengisi kali saya soundtrack nyanyi, dulu? ya pertama kali saya nyanyi isi soundtrack. Waktu itu filmnya judulnya Di Mana Kau Ibu. Oh. Nah, jadi yang minta saya nyanyi waktu itu almarhum Idris Sardi. Dan jadi film itu memerlukan satu soundtrack. Om Idris minta saya nyanyi, saya nyanyilah lagu itu. Judulnya Di Mana Kau Ibu. Nah, sejak itulah orang tahu saya bisa menyanyi. Sehingga ada beberapa film yang juga ada nyanyi-nyanyi seperti Yatim. Saya banyak nyanyi tuh di film Yatim tuh. Kemudian ada ya termasuk Kita Cinta SMA. Walaupun nggak banyak saya nyanyi semua, tapi ada beberapa lagu yang saya nyanyi. Itulah mungkin sejak itu. Dan ternyata talentanya nggak bisa kita bilang berhenti di sana. Masih ada lagi menjadi director. Director di sini kesulitan menjadi director. Apakah pasti lebih menyenangkan jadi player, ya kan? Istilahnya cuma diarahkan, pulang, dibayar. Saya selesai. jujur jadi director karena saya nggak sanggup bayar sutradara. Yang betul. Serius, ini pengalaman di Sidul. Jadi waktu saya bikin Sidul anak bukan sekolahan, karena memang pengen ini fokus nih kerjaan gue di sini. Jujur. Jadi ini saya mulai pada waktu saya bikin sinetron judulnya Sidul Anak Sekolahan. Dari situlah mulai. Dari situlah. Karena saya nggak sanggup membayar sutradara, akhirnya saya harus menyutradarai sendiri. Ya, cuman saya tentu saya cari teman-teman yang kuat untuk mendukung, membackup. Saya cari sutradara yang kuat, kameramen yang kuat, segala macam. Nah, itulah sebetulnya ilmu yang saya dapatkan selama hampir 30 tahun di dunia film tentang dunia director, penyutradaraan. Hasilnya ya Sidul Anak Sekolah. Tapi jujur dasar utama karena saya nggak sanggup untuk membayar sutradara, sehingga saya jadi sutradara sendiri. Itu memberanikan diri karena percaya diri dan merasa mampu, atau memang sebelumnya sempat ya aku belajar dulu deh gitu kan? Enggak. Saya belajar memang di pengalaman waktu syuting film. Itu saya banyak belajar tentang kamera, saya banyak belajar tentang proses film segala macam. Cuman langsung sebagai arti gini, biasanya kan seorang sutradara itu pasti pertama menjadi asisten sutradara dulu. Enggak ada seorang sutradara tuh langsung tanpa jadi astrada. Saya enggak, saya langsung jadi sutradara. Nah, langsung lompat. Mungkin saya minta maaf, mungkin itu yang membuat karya saya Sidul Anak Sekolahan itu punya frame yang berbeda dengan sutradara lain. Mungkin itu tolak karena ukurnya. Newcomer tapi langsung terjun dan langsung menuangkan ide sendiri. Dan itu menjadi kebebasan berekspresi sendiri. Angle suka-suka kita, kemudian movement kamera suka-suka kita. Bayangin, ya maaf ya, kamu kalau nonton Sidul itu barangkali terasa itu kamu ada di kampung. Ya, artinya gini, atmosfer, maaf, kedaerahannya. Suara burung ada, suara ayam terdengar. Kadang-kadang saya nyalain radio kampung, soalnya di kampung di seberang sana. Atau tiba-tiba ada azan. Itu saya biarkan saja. Dulu sinetron nggak ada yang seperti itu. Semuanya menghindar sepi, hening. Kadang-kadang kalau kita lihat gambar kampung, kampung tuh sepi. Oke, kamu saya tanya, mungkin kamu bukan orang Jakarta, tapi dimanapun kamu tinggal, yang namanya kampung nggak ada yang kosong. Pasti ramai. Nah, kalau setiap sinetron Indonesia sampai sekarang kamu lihat, kampung ini pasti kosong. Nggak ada bunyi binatang piaraan. Bukan yang lewat juga kayaknya. Ya, diatur gitu loh. Kalau saya nggak suka, saya maunya sembraut aja. Ya kampung ya kampung. Memang sulit, syuting menjadi sulit. Ngatur itu nggak gampang. Tapi saya merasa saya punya atmosfer. Itu yang membuat berbeda barangkali Sidul itu. Iya, tadi kita berbicara tentang sutradara. Ternyata abang langsung terjun, dan itu istilahnya memberikan nuansa baru, memberikan perspektif baru tentang sineas Indonesia. Yang ingin saya tanyakan juga selain itu, bahwa salah satu Sidul yang membuatnya terkenal, keseharian, masalah yang biasa kita temui sehari-hari. Kita nggak berbicara muluk-muluk tentang ya apalah yang kekayaan yang nggak jelas entah dari mana, orang-orang kaya yang hedonis kayak gitu. Tapi kan kita mengangkat kehidupan sehari-hari, masalah yang biasa kita temui tentang bagaimana kita berusaha untuk hidup. Filosofinya luar biasa. Itu dapatnya dari mana sih Bang, ide-ide? Ya tentu ini perjalanan panjang ya. Ya saya bilang, kalaulah saya mulai di dunia film tahun 70, sekarang sudah 2020, saya sudah 50 tahun. Itu masuk gitu loh. Makanya saya bukan orang Betawi loh. Bapak saya Padang.
Iya. Ibu saya Jawa. Betul. Tapi saya paham terhadap kultur Betawi karena saya tinggal lahir di situ. Saya besar di lingkungan itu. Iya. Jadi yang namanya dunia pendidikan bagi masyarakat Betawi itu menjadi idaman. Tapi untuk mencapainya mereka nggak tahu gimana caranya. Oh, serius itu? Serius. Oh, makanya Serius. Sidul anak sekolahan. Makanya saya bikin Sidul anak sekolahan. Walaupun gitu. di tahun 70-an, Iya, yang makanya. dibikin sama almarhum Sumanjaya. Betul. Berbeda. Nah, artinya apa? Memang kalau Sidul anak sekolahan itu saya terinspirasi dari novel Sidul anak Betawi. Iya. Itulah. Cuman saya sangat tahu kenapa saya kasih judul Sidul anak sekolahan. Karena itu yang saya lihat bahwa masyarakat Betawi mereka sangat mengidamkan bisa sekolah tinggi. Tapi seakan-akan ada adat yang membuat mereka terbelenggu. Jadi dulu ada anekdot, ini anekdot, bisa saja salah. Ya. Sampai orang bilang, kalau lo kerja di pemerintahan, dianggap lo kerja sama company. Nah, sementara Bang Dul akhirnya Nggak, artinya, makanya Iya. sedikit sekali kultur Betawi itu Betul. kerja di pemerintahan. Kamu boleh cek di DKI, nggak banyak orang Betawi kerja di pemerintahan. Oke. Harusnya kan menjadi pusat, Betul. tapi nggak banyak gitu loh. Karena zaman dulu orang tua, zaman Pikirnya seperti itu. lu kalau kerja di pemerintahan sama juga kerja di company. Sama juga perempuan. Ya. Sekolah lo nggak usah tinggi-tinggi, ntar lo kawin juga. Baliknya ke dapur Itu juga. dapur juga. Itu kan anekdot. Iya, Nah itu betul. menarik. Sementara mereka mau. Mana orang percaya Dan itu kalau bisa merubah paradigma mereka. setelah ada mereka perubahan. lihat Sidul, ya saya nggak tahu ya. Iya. Banyak teman-teman Betawi yang ya bukan mereka bangga, tapi bang, gara-gara babe gue ngeliat sinetron lo, dia maksa gue sekolah. Masya Allah. Itu terjadi, Alhamdulillah. itu terjadi ya. Dan itu langsung bisa didengar. Itu langsung bisa didengar, makanya sampai ya inilah kebetulan ya. Arti gini, ini lokasi Sidul nih. Iya. Ini lokasi Sidul tahun 92 di sini. Di sini. Ini halaman belakangnya. Yang rumah maknya sebelah. Rumah maknya. Jadi kalau ini tembok nih udah separuh-paruh rumah Dul nih. Oh. Nah jadi ini dulu ini lokasi Sidul. Jadi kalau kamar mandi Mandra di samping tembok ini. Oh, oke. Nah dulu itu apa namanya pohon bambu. Itu tempat Basuki sama Mandra berantem. Nah artinya daerah ini komplek ini tempatnya Sarah, sebelah kanan rumahnya Jenab. Oh. Jadi kamu bisa bayangin dari tahun 92 sampai 2007 saya syuting di sini aja. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Cukup di sini. Dan itu menghasilkan pundi-pundi yang Ya luar biasa. artinya menghasilkan. Banyak iklan yang masuk, Iya, termasuk betul. Anda menjadi semua pemain Sidol adalah bintang iklan ternama. Iya pada waktu itu ya Sempat jadi termahal, sangat termahal. iya kan? Sangat termahal. Pokoknya apapun yang diiklankan oleh keluarga Dul itu akan menjadi Pada waktu itu luar ya. biasa. Iya benar. Itu yang bikin skripnya Abang sendiri. Saya sendiri. Saya ingin bertanya. Ya. Kita lagi belajar untuk membuat YouTube seperti kami. Gimana caranya Abang menghidupkan suatu cerita, bagaimana menampilkan suatu cerita tanpa harus bersusah payah. Karena kalau nggak salah ada beberapa pemain yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi bisa lancar bermain. Dan itu lawan main juga bisa ikut nyamber-nyamber aja gitu. Gimana ceritanya? Ada 3 yang buta huruf. Pak Tile buta huruf. Tile. Kemudian Ibu Pak Tile, Ibu Rodia buta huruf. Oh, sama, saya tahunya Pak Tile doang. No. Pak Bendot buta huruf. Pak Bendot juga? Pak Bendot tuh bukan buta huruf. Dia lebih tahu bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Lah, Jadi kamu bisa bayangin, Iya. itu skenario saya, dia terjemahin sendiri dalam Kromo Inggil. Kromo Inggil dan dia tulis Dan sendiri. dia baca. Dia lebih paham cepat ininya. Masya Jadi kamu bayangin, Iya. begitu mereka ketemu bertiga, Ah. ngalir udah kayak air. Ah. Nah itulah kekuatan Sidul. Iya itu. Jadi di Sidul itu sebetulnya nggak ada peran utama. Semua peran utama. Bahkan ini Oplet pernah jadi peran utama. Iya, betul. Hari ini siapa? Iya. Besok siapa? Besok Atun, hari ini Karyo, besok Benyamin, besok Sidul, besok Sarah, besok Jenab, besok Maknya, besok bisa si Munaro, Iya, bisa betul. Ibu Tonab. Ya. Siapapun yang dibandingkan Itulah di- kekayaan Sidul sebetulnya. Nah, itu di situ. Makanya itu saya tuh pengen belajar bahwa ternyata membuat film atau menciptakan suatu karya seni tidak harus terlalu mengangkasa, mengawang-awang, tapi cukup istilahnya sesuatu yang sederhana, simpel, tapi itu menarik Ya. dan memang istilahnya mewakili kehidupan sehari-hari, mewakili perasaan orang-orang juga. Ya. Sebelum kita tutup nih Bang, kasih ini dong, kasih tips buat kami nih para beginners di channel YouTube mungkin, atau mungkin orang-orang di sana
ingin berkarir di bidang seni, di bidang peran atau apalah gitu, jadi pekerja seni? Oke, mungkin dunia YouTube ini di kita baru. Yes. Baru ya, mungkin baru 5 tahun. Saya sendiri baru tahu apa ini YouTube. Punya channel sendiri? Saya punya channel, tapi saya baru tahu YouTube. Cuman saya sampai sekarang masih bertanya, apakah konten YouTube harus seperti ini? Maaf, bukan berarti jelek. Ya. Tapi apakah harus bicara soal kekayaan? Menonjolkan sisi rumah hebat, ya. Mobil berjejer-jejer. Ya. Apakah harus begitu? Karena saya lihat YouTube, ya saya nggak ingin sebut. Tapi mungkin menjadi satu contoh saja. Ada YouTuber Cina, dia gadis desa, dia bikin semua konten tentang desa. Penontonnya dia hampir 25 juta orang. Nggak ada viewers dia satu di bawah 10 juta. Sementara yang disajikan tuh. Nah jadi kalau kamu ingin menjadi YouTuber Indonesia, angkat tentang Indonesia. Siap. Baik. Banyak sekali. Oh, pasti. Kampung kamu di Subang tuh banyak sekali. Atau kampung kamu di Bekasi itu banyak sekali. Siap, Bang. Karena jangan kamu berharap yang akan nonton adalah orang kampung kamu. No, yang akan nonton adalah orang luar. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, jadi barangkali saya termasuk orang yang, maaf, saya bukan tidak kaya, saya lumayan. Tapi kalaupun saya kaya, saya nggak akan ngambil jajaran Lamborghini mobil saya. Karena apa yang dampak bagi yang lihat itu gitu. Saya minta maaf, mungkin saya salah. Tapi menurut saya itu konsep yang nggak benar. Dan belakangan saya lihat sudah mulai pada bosan ini. Iya, karena ya orang berawang-awang menampilkan sesuatu yang istilahnya sulit mereka raih. Betul. Tidak semua orang dianugerahi istilahnya rezeki berlebih yang luar biasa juga nggak semua. Benar. Dan ini orang menghalalkan segala cara. Betul. Itu jadi kan artinya kekuatan dari media sosial itu adalah memang bicara yang pertama adalah sosialisme. Iya. Melalui media. Itu filosofinya. Oke, gitu. Aduh, terima kasih banyak. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Aduh, terima kasih banyak sekali lagi, Masya Allah. Boleh nggak sih kita datang lagi, Bang? Boleh. Asik. Cuman satu syaratnya. Apa tuh? Bawa ikan itu. Adanya di daerah Subang. Oh, siap. Berarti langsung ya. Nanti dari Subang saya ke sini ketemu Abang langsung ya. Terima kasih sekali lagi, Bang. Sama-sama. Sehat-sehat terus ya. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih pada sahabat 7 Sketsa. Insya Allah pembelajaran hari ini luar biasa bahwa kita tidak perlu berawang-awang, kita tidak perlu berimajinasi terlalu tinggi, tetaplah menjadi diri sendiri dan tetaplah menjadi pribadi yang membumi seperti halnya Bang Rano Karno. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Baik, sampai jumpa di episode 7 Sketsa berikutnya.